Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Andila Pramatyasari dengan NPM A1G024009 dan dosen pengampu aku adalah Bapak Muhammad Kristiawan. Di video ini aku akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah? Yuk simak video aku. Definisi manajemen peserta didik. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peserta didik adalah orang yang pernah memiliki potensi dasar yang pernah dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Jadi, manajemen peserta didik menurut Jaja Johari dapat diartikan sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai matang mendapatkan proses pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut, sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Definisi sarana dan prasarana sekolah. Wahyuningrum mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak, agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan Rustia mengatakan sarana belajar dipaparkannya sebagai peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Pendapat lain disampaikan oleh Emuliasa, mengatakan bahwa sarana belajar merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pembelajaran, khususnya proses belajar, mengajar, seperti bangunan, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan itu merupakan fasilitas sebagai alat penunjang agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Tujuan dan fungsi sarana dan prasarana sekolah. Tujuan manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut: memberikan sistematis kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi sebagai berikut. Pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kedua, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Problematika sarana dan prasarana sekolah. 1. Fasilitas yang minim. Keterbatasan sarana dan prasarana yang minim menjadi permasalahan utama dalam setiap sekolah di Indonesia, terutama di pedesaan yang jauh dari kota, seperti sekolah madrasah-madrasah. Permasalahan seperti ini mengakibatkan kesenjangan pendidikan. 2. Alokasi dana yang terhambat. Terjadinya kasus dana yang terhambat dikarenakan adanya penyalahgunaan dana administrasi sekolah. Ketidakmajuan sarana dan prasarana yang dibuat sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bermain dalam menjalankan tugas pengelolaan uang dalam administrasi menjadikan pendidikan lambat mencapai titik keberhasilan. 3. Perawatan yang buruk. Sekolah yang tidak peduli akan fasilitas yang ada mengakibatkan buruknya sarana dan prasarana. Tidak adanya pengawasan dan sikap yang acuh tak acuh dari pemerintah berakibat banyaknya fasilitas sekolah yang terbengkalai. Solusi problematika pembelajaran.
Mengatasi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana diperlukan adanya pengorganisasian, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik itu di daerah perkotaan maupun dengan daerah yang sulit dijangkau atau daerah terpencil, sehingga tidak terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan itu selanjutnya kita dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.